Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Pangdam 9 Udayana, yang terhormat Kasdam 9 Udayana, yang terhormat pejabat Pangdam 9 Udayana, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada ibadah-ibadah kita. Maka pada hari ini, di pagi hari ini, di hari raya Idul Fitri ini, kita berharap para shaimin wal shaimat telah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan kita kembali kepada fitrahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang lalu. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dan Allah sangat membenci golongan ini, serta Allah tidak akan melihat ia di yaumil kiamah nantinya, serta Allah tidak akan menolongnya, yaitu mereka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan memutuskan tali silaturahmi. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, kemudian Allah langsung menyerukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Seperti kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah aku dan jangan kau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kau kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, juga di ayat ke-24 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budun illa iya wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kau kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna innakal kibara ahadahuma aw kilahuma faqul lahumā uff. Manakala salah satu atau keduanya dari orang tuamu itu sudah lanjut usia, maka jangan sekali-kali engkau berkata wala tanharhuma faqul lahumā qawlan karīmā.
Dan jangan kau meninggikan suaramu, jangan kau membentaknya, akan tetapi berkatalah kau kepadanya dengan perkataan yang baik. Wahfid lahu ma zanaha zulmi minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapannya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbi arhuma kama rabbayani shaghira. Dan banyaklah kau berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, sayangi dan kasihanilah ibu bapakku sebagaimana beliau telah mengasihani dan menyayangiku sejak kami masih kanak-kanak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang tua kita begitu ikhlas merawat kita. Karenanya Allah begitu besar perhatian kepada orang tua dan memerintahkan anak untuk berbakti kepadanya. Sampai-sampai Allah menyetarakan ketika Allah memerintahkan untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, Allah lanjutkan seruannya, berbuat baiklah kau kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Ridha Allah wa ridha walidain. Sungguh ridhoku tergantung kepada ridho kedua orang tuamu, murkaku juga tergantung murka kedua orang tuamu. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah juga akan ridho. Kalau orang tua kita murka, maka Allah juga akan murka kepada kita. Kita yang hadir di sini memang tidak semua sebagai orang tua, tapi yang jelas kita adalah anak. Kita punya orang tua, baik orang tua kita masih ada maupun sudah meninggal dunia. Kenapa Allah memperhatikan orang tua seperti itu? Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, di mana Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayni ihsan. Aku perintahkan engkau untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu kurha. Karena ibumu sudah mengandungmu dengan susah payah. 9 bulan kandungannya dibawa kemana-mana, sehingga berjalan, tidur, tidak pernah leluasa. Dan kita di dalam kandungan selalu bergerak-gerak, menendang, meninjunya. Terkadang orang tua kita merasa perih, sakit, tapi diusapnya dengan senyum dan doa. Itulah ibu. Wa wada'athu kurhan. Dan dia melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya antara mati dan hidup. Ada seorang ibu yang melahirkan sejak malam sudah merasa sakit, sampai pagi masih rasa sakit, dan sakitnya terus bertambah sakit, tapi bayi tidak terkeluar. Akhirnya diambil langkah dengan operasi, dibedah perutnya untuk mengeluarkan kita. Belum kering air mata, darah bercampur ketuban. Ketika dia mendengar jeritan anaknya telah lahir, tersenyum ibu kita, tersenyum. Masya Allah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna fakhran. Dan dia menyusuimu, menyapihmu hingga 30 bulan. 6 hingga 9 bulan masa mengandung. Selebihnya dia menyusui sampai menyapihnya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita di dalam susuan orang tua kita, di dalam ibu kita menyusui kita? Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya kita bisa menangis dan menangis saja. Ketika kita lapar kita menangis, ketika kita buang kotoran kita menangis, ketika kita kantuk kita juga menangis. Lantas siapa yang memberikan makan dan memberikan minum ASI kepada kita? Siapa yang membersihkan kotoran kita? Siapa yang menimang-nimang kita sehingga kita bisa tidur dengan nyenyaknya? Ibu kita, ibu kita, saudaraku. Seorang ayah bekerja membanting tulang, dia tidak kenal malam, tidak kenal siang, tidak kenal panas, tidak kenal dingin. Dia tidak peduli apapun yang dikerjakan, yang penting halal. Dia bisa membiayai anak-anaknya, membiayai keluarganya. Dan kemudian mereka berdua, ibu dan bapak kita, mendidik kita, membesarkan kita sampai kita dewasa seperti ini. Saat ini kita sudah punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya pangkat, makin kita punya harta yang berlimpah. Ingat, itu semua bukan karena jasa dan perjuangan kita, tapi itu adalah berkat doa dan perjuangan daripada orang tua kita. Berkat doa dan perjuangan daripada orang tua kita. Ansykurli wali walidayya. Maka bersyukurlah kau kepada Allah, dan bersyukurlah kau kepada kedua orang tua. Karena tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jasa orang tua kita tidak akan pernah bisa membalasnya, saudara. Ketika ada seorang pemuda menggendong ibunya menunaikan ibadah haji, selalu dia berkata, "Ibu, akulah tunggangan yang tidak pernah meronta. Ibu, engkau bisa tidur dengan nyenyak di punggungku, Ibu." Kemudian dalam istirahatnya, dengan napas yang mas-masan, dia bertemu dengan Amirul Mukminin Abdullah bin Umar, dan dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan orang tuaku kepada diriku?" Amirul Mukminin berkata, "Belum, wahai anak muda. Meskipun Allah telah memberi balasan yang banyak kepadamu, tapi kau belum membalasnya." Maka sang anak muda ini kaget dan dia berkata, "Bagaimana mungkin, wahai Amirul Mukminin? Bukankah apa yang dilakukan orang tuaku aku lakukan sama seperti itu? Saat ini ibuku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang menimang-nimang hingga dia tidur di punggungku. Aku pula yang menurangi makanan, aku yang memandikan, aku yang membersihkan kotorannya. Semua yang dilakukan ibuku, aku sudah lakukan saat ini." Betul kata Amirul Mukminin. Tapi kau belum pernah melahirkan ibu. Kau belum pernah mengandung ibu. Dan sejak kau berada di dalam kandungan ibumu selalu berdoa, "Ya Rabb, selamatkan anakku ini. Selamatkan ia, berilah ia kesehatan, dan jadikan dia anak yang soleh dan soleha." Tapi engkau merawat ibumu tidak begitu lama. Kau sudah berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb, berilah yang terbaik kepada orang tuaku ini. Jika aku akan mengambilnya, hamba ikhlas ya Allah, demi kebaikannya." Kau berdoa seperti itu. Kau ikhlas orang tuamu diambil. Orang tuamu tidak pernah berdoa seperti itu kepada dirinya. Datang seorang laki-laki kaya raya menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini kaya raya, separuh hartaku akan kuberikan kepada ibuku. Apakah aku sudah cukup membalas kebaikan orang tuaku?" Kau belum cukup membalas kebaikan orang tuamu, walaupun satu tarikan napas ketika orang tuamu melahirkannya. Kalau begitu, biarlah seluruh hartaku kuberikan kepada orang tuamu. Wahai anak muda, andaikan kau mampu mengubah butir-butir pasir di padang pasir, ubah jadikan berlian dan kau berikan kepada orang tuamu, itu pun belum cukup. Saudaraku, lantas apa yang pernah kita berikan kepada orang tua kita? Kalau kita tidak bisa memberikan apa, tidak bisa menyenangkan orang tua, jangan pernah kita menyusahkannya. Jangan pernah kita sampai memberikan orang tua kita menetes air matanya ke hadapan kita. Sungguh tiada dosa yang akan disegerakan azabnya oleh Allah, melainkan dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Sejak di dunia sudah diancam. Walaupun kau punya harta yang berlimpah, hartanya tidak akan memberikan kebahagiaan kepada dirimu. Walaupun kau punya jabatan, pangkat yang begitu tinggi, tidak akan pernah memberikan keberkahan. Justru dia akan memberi masalah demi masalah jika kau durhaka kepada orang tua. Datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau akan berperang? Aku ikut ya Rasulullah, aku ingin mati syahid, aku ingin mendapatkan pahala syahid, aku ingin masuk surga tanpa hisabnya." Rasulullah berkata, "Apakah kau punya orang tua?" "Punya." "Kembalilah. Syahid yang lebih syahid adalah merawat orang tua. Surga yang lebih surga kau dapatkan, yaitu dengan cara merawat orang tuamu. Kembalilah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Begitu pula orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak sedikit saudara, kakak beradik tidak tegur sapa, saling tolak belakang, saling membenci, hanya karena harta warisan. Sungguh sebesar apapun harta itu bisa kau dapatkan, tetapi surga Allah tidak akan kau dapatkan jika kau bermusuhan dengan saudaramu sendiri. Maka Rasulullah mengingatkan, "La taqatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la takhashadu." Jangan kau putuskan tali silaturahmi. Jangan kau saling tolak belakang. Jangan kau saling benci. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kau hamba Allah yang bersaudara. Wa la yuhillu lil muslimin ayahduru akhahu fawqa thalas. Tidak halal seorang muslim dia bermusuhan, dia membenci melebihi dari 3 hal. Haram hukumnya seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah saat ini ada budaya di negeri kita, ada budaya yang begitu mengental, yaitu budaya mudik, budaya yang menyenangkan. Semua mereka kumpul untuk kembali, kumpul pulang ke rumahnya masing-masing, bertemu keluarga, bertemu orang tua. Cari orang tuamu.
Cari saudara. Sungguh begitu mengharukan ketika seorang anak sungkem di hadapan orang tuanya, meminta maaf. Seorang kakak beradik berpelukan, saling meminta maaf dan saling menghalalkan dan saling mengikhlaskan. Terkadang air mata kita menetes di balik senyuman kita karena harunya kita terhadap kejadian seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi pernahkah saudara membayangkan saudara-saudara kita, para prajurit-prajurit TNI, yang di hari yang suci seperti ini mereka berada di daerah perbatasan demi mengemban tugas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mereka juga yang berada di daerah pedalaman demi menjaga keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami yakin saudara, meskipun kami yakin mereka itu para prajurit TNI nasional, walaupun mereka ditempatkan dimanapun, kapanpun, mereka siap mengemban tugas itu. Walau dalam situasi fitri seperti ini, walau hidup dalam suasana yang tidak istimewa, tapi tidak mengurangi sedikit pun semangatnya dia untuk menjaga keamanan negara Republik Indonesia. Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tidak dapat pungkiri mereka manusia biasa. Mereka punya rasa rindu, mereka punya rasa cinta, mereka juga punya air mata. Di hari yang suci seperti ini, mungkin di antara mereka ada yang sepertinya dengan orang tuanya yang sakit-sakitan, yang sering mereka tuntun. Dia ingat kemudian dengan istrinya yang lagi hamil atau yang lagi sedang melahirkan, memelukkan dirinya ada di sampingnya. Mereka ingat dengan anaknya yang lucu, yang sering memanggil dirinya ayah, ayah, mama, mama. Wajar kalau air mata mereka menetes. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, di kesempatan pagi ini, di hari raya Fitri, di saat hati kita masih bersih, saya berharap mari kita doakan mereka agar Allah senantiasa memberikan ketabahan, Allah memberikan kesabaran kepadanya, Allah memberikan kekuatan, dan semoga tugas-tugas yang mereka lakukan itu menjadi ladang pahala dan menjadi cahaya menerangkan dia di yaumil kiamat untuk menuju surganya dengan mudah. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, mari bantu mereka. Mari kita ciptakan suasana yang aman, suasana yang aman, suasana yang kondusif dalam kelangsungan hidup kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan mudah kita terprovokasi, jangan mudah kita terpancing dengan isu-isu negatif yang sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang berwawasan sempit. Dan jangan pula justru kita mudah sekali memprovokasi orang, baik itu kau sadari ataupun tidak, saudara. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ini, khususnya di bidang internet, orang begitu mudahnya saat ini mengakses informasi-informasi yang dia inginkan. Bahkan terkadang informasi itu muncul sendirinya di grup-grup media sosial kita. Ketika kita baca, saudara, kisah nyata, ada seorang yang sombong, tidak mau senyum kepada orang miskin, sehingga kemudian ketika dia meninggal dunia, tanah kuburan menolaknya. Semua tanah yang digali itu hanya berisi ular-ular berbisa. Akhirnya dia dikuburkan bersama dengan ular-ular berbisa. Inilah azab Allah kepada orang yang sombong. Kemudian berita ini kita kirim ke grup-grup WA yang lainnya. Tak lama kemudian muncul berita bahwa berita yang kita kirim tadi adalah hoax, adalah kebohongan. Sadarkah kita bahwa kita telah berbohong? Sadarkah kita telah memfitnah Allah, telah menjatuhkan azab kepadanya? Padahal Allah tidak pernah melakukan itu. Allah Rahman, Rahim, Allah Pengampun. Sadarkah kita telah berdosa besar, berbohong, berfitnah, bukan hanya pada 1-2 orang, tapi pada banyak orang, ratusan, ribuan, mungkin jutaan. Belum lagi informasi-informasi yang kita kirim tentang kejelekan-kejelekan orang, aib-aib orang, yang membuat orang marah, membuat orang menjadi resah. Andaikan benar itu sudah besar dosanya, la yadkhulul jannah namamu. Allah tidak akan masukkan surga orang yang suka mengadu domba, orang yang suka membuat orang menjadi resah dan marah. Apalagi kalau berita yang kita kirim itu bohong. Kita telah memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat daripada membunuh. Bayangkan saudara, kalau setiap hari kita melakukan ini, sekali, 2 kali, dan setiap hari, berapa besar dosa yang kita lakukan. Lantas apa gunanya kita puasa? Apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita menunaikan ibadah haji? Kalau dosa yang kita tumpuk lebih besar daripada amal ibadah yang kita perbuat itu. Oleh karena itu sadarilah saudara, sadari, jangan pernah kita mengirim sesuatu yang akan membuat suasana menjadi resah, suasana menjadi panas.
Dan mari kita sadari, saudaraku rahimahullah, jangan pernah kita terpancing oleh nafsu yang meniup-niupkan api pertentangan, baik itu pertentangan politik, pertentangan khilafiyah, furqiyah. Mari kita sadari, saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun kita berbeda politik, sesungguhnya mereka berangkat dari niat yang luhur bahwa mereka ingin membangun negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang makmur, yang adil. Walaupun kita berbeda khilafiyah, berbeda furqiyah, sesungguhnya mereka berangkat dari niat yang luhur untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita memang benar orang yang beriman, kita tentu akan saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, saling mengisi satu dengan yang lain, bukan saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Di zaman Rasulullah banyak perbedaan. Rasulullah membenarkan sepanjang ada dalil. Imam-imam besar kita, Imam Maliki, Syafi'i, banyak berbeda, tapi mereka bisa rukun-rukun. Pemimpin organisasi kita, Muhammadiyah, NU, mereka bersatu satu perguruan, mereka damai hidupnya. Lantas, kenapa kita harus berselisih dan saling menjelekkan? Wattasimu bihablillahi jami'ah. Berpeganglah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Jangankan kita bercerai-berai, jangankan kita berselisih, menyerupai saja sudah dilarang oleh Allah. Wala takunu kallati tafarraqu wakhtalafu. Jangan kau seperti orang berselisih, jangan kau seperti orang yang bercerai-berai. Berselisih seperti saja sudah tidak diridhoi oleh Allah, apalagi kalau kita sampai berselisih. Mudah-mudahan khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini membuka hati kita untuk kita bisa senantiasa menjalin persatuan dan kesatuan, baik sama masyarakat, bangsa dan negara, khususnya kepada saudara kita. Mari kita cari saudara kita, minta maaf, jangan pernah gengsi, jangan pernah kita tidak membuka maaf, karena Allah adalah Zat Pemaaf. Jangan pernah kita tidak mau meminta maaf. Sungguh Allah sangat benci kepada orang semacam itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita menandahkan tangan, mohon bermunajat kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allah mengembalikan kita semua kepada fitrahnya. Dan jangan lagi kita berbuat dosa, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Pelihara kesucian yang sudah kita capai selama sebulan ini. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Kita tidak tahu. Umur tidak akan memandang kita tua atau muda, tidak memandang kita tobat dulu, tidak memandang kita sehat ataupun sakit. Maka jaga diri kita, jaga diri kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakratil maut wan najata minan nar wal afwahi wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal saya dan saudara diterima oleh Allah minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.